Hidup kita tidak tergantung dari kata orang. Hidup kita tidak tergantung dari prediksi manusia. Hidup kita tidak tergantung daripada apa kata dunia. Tetapi hidup kita tergantung kepada apa kata Tuhan. Katakan amin. Kalau Anda berkata tahun ini adalah tahun berat, maka berat tahun itu. Kalau Anda berkata tahun ini adalah tahun berkat, maka berkat yang akan saudara rasakan di tahun ini. Kalau Anda berkata bahwa tahun susah-susah, itu sebabnya jangan katakan hal-hal yang negatif, tetapi katakanlah tahun ini adalah tahun keberkatan bagi kami. Tahun ini adalah tahun penuaian, tahun pemulihan, tahun pertolongan, tahun anugerah, tahun jawaban dari doa-doa kita, saudaraku. Mengawali tahun 2023 ini, kita akan diberikan satu arahan. Dan awal tahun kemarin, Bapak Ibu Saudara, hari Minggu kemarin kita sudah membaca, melihat, merenungkan firman Tuhan yang saya sampaikan, yaitu percepatan. Ya, karena dengan segala canggihan sekarang ini, kalau kita lambat-lambat sama nanti seperti istri Lot. Ya, dia berlambat-lambat. Akhirnya ditarik tangannya oleh malaikat. Cepat, batok. Nah, begitu kira-kira. Bapak Ibu, jadi jangan lagi, nggak ada lagi waktunya berlambat-lambat sekarang ini. Percepatan. Semua serba cepat. Ya. Oke, tapi hari ini saya coba akan membawa kita kepada satu firman Tuhan dalam Ulangan 11. Kita baca ayat 26 dan 27 dan 28. Mari kita baca Ulangan 11, 26, 27, 28. Sudah dapat semua? Kita baca. 1, 2, 3. Iya. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Perhatikan, saya baca sekali lagi. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Melalui pembacaan ini, Bapak Ibu, saya memberikan judul khotbah ini, yaitu hidup adalah pilihan, berkat atau kutuk. Sekali lagi, hidup adalah pilihan, berkat atau kutuk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tahun 2023 ini, sebagaimana yang saya sampaikan pada waktu Natal, banyak orang memprediksi tahun ini adalah tahun gelap. Tahun ini adalah tahun berat, tahun ini adalah tahun yang kesulitan. Orang-orang pintar memprediksi, menduga bahwa di tahun 2023 kita, bangsa Indonesia, akan mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan presiden sendiri yang pernah mengatakan hal tersebut. Pimpinan-pimpinan, bahkan orang-orang hebat, mereka berkata, menilai, memprediksi, ya, menduga bahwa di tahun 2023 akan ada masa-masa yang sukar. Dan itu adalah firman Tuhan. Alkitab juga sudah jelas mengatakan bahwa akan ada masa-masa sukar, pada akhirnya akan ada masa-masa sulit.
Masa-masa yang diperhadapkan kepada kita kesulitan demi kesulitan. Mulai dari kesulitan ekonomi. Tapi itu hanya sebuah praduga. Itu hanya sebuah dugaan-dugaan, prediksi-prediksi yang belum tentu itu terjadi. Ya. Semuanya itu hanya sebuah pemikiran manusia menilai, memperkirakan bahwa akan ada ini, akan ada itu, akan ada ini, akan ada itu. Namun saudaraku, sebagai orang percaya kepada Tuhan, hidup kita tidak tergantung dari kata orang. Katakan amin. Hidup kita tidak tergantung dari prediksi manusia. Hidup kita tidak tergantung daripada apa kata dunia. Tetapi hidup kita tergantung kepada apa kata Tuhan. Katakan amin. Nah, oleh sebab itu, sebelum kita lebih jauh masuk tahun 2023 ini, sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, izinkan Tuhan, apa yang Kau katakan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Maka dari itu Bapak Ibu, datanglah firman Tuhan ini kepada kita. Hidup itu ada di tangan Tuhan, dan selanjutnya itu tergantung kepada pilihan saudara. Kalau Anda berkata tahun ini adalah tahun berat, maka berat tahun itu. Kalau Anda berkata tahun ini adalah tahun berkat, maka berkat yang akan saudara rasakan di tahun ini. Kalau Anda berkata bahwa tahun susah-susah, itu sebabnya jangan katakan hal-hal yang negatif, tetapi katakanlah tahun ini adalah tahun keberkatan bagi kami. Tahun ini adalah tahun penuaian, tahun pemulihan, tahun pertolongan, tahun anugerah, tahun jawaban dari doa-doa kita, saudaraku. Kenapa Bapak Ibu saudaraku? Karena terlalu banyak prediksi-prediksi yang negatif, menakut-nakutin, membuat orang jadi cemas, membuat orang jadi susah, membuat orang jadi berpikir terus. Itu tergantung kepada Tuhan. Dan yang kedua, itu tergantung kepada pilihan saudara. Makanya dikatakan di sini, perhatikan baik. Ya, lihat aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini, apa Bapak Ibu? Berkat dan kutuk. Lihat, dikatakan aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat, nah ini, apabila kamu mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Namun kutuk, jika kamu tidak mendengar. Perhatikan, gampang sebenarnya Bapak Ibu, hanya sederhana saja. Kalau Anda mau diberkati, maka dikatakan apabila kamu mendengar perintah Tuhan. Apa Bapak Ibu? Mendengar perintah Tuhan. Tidak ada yang lain. Mendengar perintah Tuhan Allahmu. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Hidup itu saudaraku hanya satu pilihan sebenarnya. Kita nggak bisa pilih dua-dua. Kita pilih hidup atau mati. Kita pilih sorga atau neraka, nggak ada yang gantung-gantung, setengah sorga setengah neraka, nggak ada. Ya. Kemudian kita pilih berkat atau kutuk. Ya. Hidup adalah pilihan dan kita diberi kebebasan sepenuhnya oleh Tuhan untuk memilih satu dari pilihan tersebut. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah memberikan keleluasaan kepada orang, kepada kita semua, kepada manusia. Mau pilih yang mana? Kalau di jalan ini berkat, kalau di jalan ini kutuk, kalau di jalan ini hidup, kalau di jalan ini mati, kalau di sini sorga, sini neraka. Tuhan sudah memberikan rambu-rambunya. Ya, tinggal sekarang bagaimana kita berada di persimpangan hari-hari ini. Kita mau diberkati atau mau yang lain? Kita mau hidup atau yang lain? Kita mau masuk sorga atau yang lain? Itu tergantung kepada pilihan kita. Ya, di awal tahun ini mulai tetapkan langkah saudara. Ya. Aku mau diberkati tahun 2023. Itu sebabnya lakukan perintah Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Sederhana saja Bapak Ibu. Ya. Sederhana. Yehezkiel pasal yang ketiga ayat 27. Dikatakan begini. Tetapi
Kalau aku berbicara dengan engkau, aku akan membuka mulutmu dan engkau akan mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar. Terus, dan orang yang mau membiarkan, terus baiklah membiarkan. Sekali lagi, 1, 2, 3 ya. Tetapi kalau aku berbicara dengan engkau, aku akan membuka mulutmu dan engkau akan mengatakan kepada mereka. Apa katanya? Beginilah firman Tuhan Allah. Orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar. Dan orang yang membiarkan, baiklah ia membiarkan. Sampai di situ saja. Orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar. Yang mau ikuti, silakan ikuti. Tidak ikuti juga nggak ada masalah. Sebegitulah Tuhan itu, Bapak. Tuhan itu tidak pernah memaksa, harus kamu diberkati. Tuhan hanya kasih rambu-rambu. Kalau ke ini, kamu akan hidup baik. Kamu senang. Masa depanmu akan diberkati. Tapi kalau sebaliknya, begini, maka yang terjadi begini. Hidup kalau begini, mati kalau begini. Ya, berkat kalau kamu lakukan ini, maka kutuk kalau kamu lakukan ini. Tuhan itu begitu sederhana memberikan pilihan kepada manusia. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Hanya masalahnya kadang-kadang kita salah memilih. Kenapa? Pikiran kita itu, firman Tuhan berkata, apalagi kalau kita jarang baca Alkitab, jarang mendengar firman, pikiran itu dikuasai oleh pikiran-pikiran duniawi. Pikiran-pikiran yang hanya kita dapatkan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Lingkungan kita, apalagi teman bergaul kita adalah orang-orang yang tidak ngerti firman, tidak melakukan firman, maka pendapat-pendapat mereka lah yang kita telaah, ya. Hal-hal yang mereka katakan seringkali kita jadikan itu sebagai modal kita, padahal itu bukan firman. Sering saya katakan kepada orang-orang yang sering bersama dengan saya bilang begini. Ini kayak kemarin kami ada perjalanan dan di tengah jalan saya sampaikan. Kadang-kadang kita ini udah Tuhan kasih berjalan untuk diberkati, tapi kita melawan. Kita mau jalan dengan pemikiran kita sendiri. Kita berpikir bahwa kalau kita lakukan ini, kita akan diberkati, kita akan beruntung. Padahal Tuhan tidak lakukan, tidak arahkan seperti itu. Segala sesuatu kalau tidak ada di Alkitab nggak usah dilakukan. Kalau hanya sebatas budaya bolehlah. Tapi kalau dijadikan itu sebagai doktrin, keharusan, wah kita keliru saya bilang. Itu makanya kita nggak pernah maju, kita nggak pernah diberkati. Kita gitu-gitu aja. Kita sering melakukan apa yang tidak dianjurkan oleh firman Tuhan. Sementara yang tidak ada dalam Alkitab kita tambah-tambahin. Orang Kristen loh. Saya bilang tuh apa abang minum itu? Orang tua dari bupati itu dia minum. Saya bilang nggak usah diminum itu bang. Nggak ada gunanya. Biar katanya ada damai. Ada damai bukan dari situ. Ada sejahtera. Sehat-sehat kami. Bukan itu yang membuat Anda sehat. Kalau mau sehat, makan makanan yang bergizi. Lakukan firman Tuhan. Alkitab berkata, beribadahlah kepada Tuhan. Maka roti makananmu akan diberkati. Katakan amin. Air minumanmu akan diberkati. Itu kata Alkitab. Kalau kita beribadah kepada Tuhan. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya berkata, inilah berhala-berhala yang sering tanpa kita sadari kita bangun sendiri. Di awal tahun ini Bapak Ibu, kita harus melihat keadaan kita. Jangan kita ikut-ikut apa kata dunia. Alkitab adalah standar hidup kita. Kalau kita melakukan semua apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan katakan, maka hidup kita, masa depan kita, kesehatan kita, segala sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan pasti akan diberikan oleh Tuhan. Yesus berkata, pokok anggur
Ketika kita melekat dengan pokok, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tapi kalau kita sudah pisah dari pokok, maka hidup kita terputus. Kalau sudah putus, Alkitab berkata dibuang, dibakar. Makanya jangan heran, banyak orang Kristen seperti mayat berjalan. Dia tetap hidup, tetapi nggak ada hubungan lagi dengan Tuhan. Dia masih beraktivitas, tetapi dia berjalan sendiri tanpa tuntunan Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan, tanpa anugerah Tuhan. Padahal sementara Tuhan berkata, aku akan memberi kemudahan kepadamu. Kalau engkau mendekat kepadaku, aku akan memberikan hal-hal yang baik kepadamu. Kalau engkau tetap ada di dalamku. Bahkan Alkitab berkata, saudaraku, minta apa saja yang kamu kehendaki. Apabila aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, maka aku akan mengabulkannya. Amin. Coba bacalah itu. Coba baca dalam Yohanes. Coba lihat dulu. Lihat dulu. Dalam Yohanes pasal yang ke-15. Ya. Kita baca ayat pasal yang ke-15. Ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat 7. Ayo kita baca Bapak Ibu. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Iya, jikalau kamu tinggal di dalam, ayo sama-sama karena diberkati juga yang membaca. Ya, sama-sama 1, 2, 3. Ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa katanya? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya ada di dalam kita. Makanya selalu kalau kita ngomong-ngomong firman, dalam mengambil keputusan mesti keputusan firman Tuhan dong. Ya. Bagaimana kita hidup kalau kita nggak butuh lagi firman? Orang yang hidup dalam firman, kata-katanya firman Tuhan, pikirannya firman Tuhan, bicaranya firman Tuhan, hidupnya firman Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, orang yang hidup di dalam firman, kata firman Tuhan ini, minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Katakan amin. Tahun 2023 ini, apa saja yang Bapak Ibu minta, pasti dikabulkan. Kalau Anda tinggal di dalam firman. Dan firman itu tinggal di dalam hati kita, otak kita, hati kita, seluruh hidup kita dipimpin, dikendalikan oleh firman. Bukan lagi kata-kata dunia yang melemahkan, kekhawatiran, yang sering berkata, kamu ya nggak beruntung kau, susah hidupmu, apalah dirimu, nggak berdaya kau, banyak kali masalahmu. Banyak sekali yang melemahkan kita. Tapi kalau firman yang ada dalam hidup kita, maka firman itu yang akan memberkati kita. Orang yang punya firman, dia selalu berpikir positif. Katakan amin. Apapun keadaan kita, kalau kita punya firman Tuhan, kita anggap itu semuanya ada maksud di balik itu. Ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Ya. Kalau kita dibawa ke lembah bayang-bayang maut sekalipun, bayang-bayang maut udah mau mati istilahnya. Kalau orang yang punya firman, dia tidak pernah takut. Kalau orang yang punya firman Tuhan, dia malah bersuka cita dan dia berkata bahwa puji Tuhan, haleluya. Kenapa? Di balik itu semua dia tahu ada rencana Tuhan, ada proses yang Tuhan berikan. Dan tidak ada rencana Tuhan, rencana kecelakaan. Katakan amin. Tuhan punya rencana itu adalah selalu damai sejahtera. Di mana ayatnya? Yeremia pasal 29 ayat 11. Buka sama-sama. Ya. Ini, baca ini baik-baik. Di tahun 2023 ini, jadikan firman Tuhan ini menjadi landasan hidup kita. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Ayo buka sama-sama. Sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab aku ini mengetahui
rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu. Apa katanya? Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan apa? Kecelakaan, untuk memberikan apa? Kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Dia akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Dia akan merencanakan hari esok yang damai sejahtera. Itu sebabnya masuk dalam rencana Tuhan. Jangan Anda di luar rencana Tuhan. Ketika kita ada di dalam rencana Tuhan, maka kita akan diberikan masa depan yang penuh harapan. Amin. Kenapa? Karena rencananya bukan kecelakaan. Ada enggak di sini orang tua merencanakan supaya anaknya celaka? Enggak ada. Saya mau katakan manusia saja tidak mau anaknya binasa, apalagi Tuhan kita yang begitu mengasihi kita. Ia mau anak-anaknya itu hidup baik. Hanya masalahnya pilihan. Pilih berkat atau kutuk, di tangan kita ada itu semua. Itu sebabnya jangan pernah salahkan siapa-siapa. Kalau kita tidak masuk dalam rencana Tuhan, itu karena kita salah sendiri memilih. Dari Taman Eden, Tuhan memberikan hak bebas kepada manusia, Adam dan Hawa. Dia hanya memberi perintah, ini pohon jangan dimakan ya, Inang. Ya, anak-anakku, jangan dimakan ya ini, Amang. Ini, kalau makan ini, kamu akan mati. Hanya itu aja, yang lain boleh. Boleh, kata Tuhan. Karena ingin tahunya manusia. Biasanya manusia itu kan, apa yang dilarang, itu yang dia ingin tahu. Nah, ada satu satu video pendek ditulis di sini, di dalam kota itu ada kota kecil, lalu saudaraku ditulis di situ, jangan melihat ke dalam. Orang lewat lalu dia lihat, jangan melihat ke dalam. Penasaran dia tengok, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dilempar dia dari dalam dengan cookies, kue tart. Lalu marah dia, kenapa kau bikin? Ya kan sudah dibilang jangan lihat ke dalam. Lewat lagi yang satu, dia tengok lagi. Apa yang, kenapa dilarang ya? Lalu dia tengok, dilempar lagi di mukanya kue tart. Marah dia, kenapa seperti itu? Iya, kan sudah ditulis jangan lihat ke dalam. Kadang-kadang manusia apa yang dilarang justru itu yang dilakukan. Kan bodoh itu namanya. Sudah dilarang di sini bahaya, justru itu dicoba-coba. Dari anak-anak kecil dulu kita larang, jangan merokok ya nak. Karena ingin tahu, ingin coba. Kenapa dilarang merokok? Dicobalah. 1 batang. 2 batang. Akhirnya terikat dia, nggak bisa bebas lagi. Didoakan pendeta lepas itu rokok, nggak bisa lagi. Didoakan mamanya, nggak bisa. Udah terikat. Kenapa? Dimulai dari coba-coba. Akhirnya, saudaraku, apa yang terjadi? Terikat dengan kebiasaan itu. Itu sebabnya Bapak Ibu, apa yang dilarang jangan lakukan, apa yang diperintahkan itu yang dilakukan. Katakan amin. Tuhan memberi pilihan. Mau hidup ini lakukan, mau mati ini lakukan. Nah, coba kita kembali ke ayat tadi. Dikatakan dalam Ulangan pasal yang ke-11 tadi. Berkat apabila kamu mendengar perintah Tuhan Allahmu. Sederhana. Apa katanya? Mendengar perintah Tuhan Allahmu. Dengar aja lah firman Tuhan. Baca, dengar, lakukan. Ya. Baca, dengar, lakukan. Baca, dengar, lakukan. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Ketika kita membaca, mendengar, dan melakukan.
kita sudah mentaati firman Tuhan. Tapi ayat 28 dikatakan, ayat 28, kutuk jika kamu tidak mendengar perintah. Sebaliknya. Kalau kita berkata, itu tahu-tahu pendeta itu. Udahlah, tahu-tahu pendeta itu. Pendeta itu pun manusianya. Kan begitu. Seringkali kan, ya siapa bilang pendeta malaikat? Pendeta memang manusia. Tapi hanya perpanjangan lidah Allah menyampaikan kebenaran. Ya, tidak ada maksud-maksud yang lain. Hanya menyampaikan kebenaran. Hidup adalah pilihan. Pilihan kita akan mempengaruhi kehidupan kita dan masa depan kita. Pilihan kita akan mempengaruhi masa depan saudara. Pilihan kita akan mempengaruhi hari esok kita. Pilihan kita akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Mati atau hidup, itu tergantung pada pilihan saudara. Hidup diberkati atau tidak diberkati, itu tergantung kepada pilihan saudara. Pilihan kita menentukan, mempengaruhi masa depan kita. Itu sebabnya start dari awal tahun 2023 ini, lakukanlah firman Tuhan sebagai dasar kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Lakukan saja. Ya. Lakukan saja. Kerjakan saja bagian kita. Ya. Gak susah Bapak Ibu. Dalam mengikutan itu gak susah. Bilang sama-sama tidak susah. Ada susah mengikut Tuhan? Enggak. Kita yang membuat susah. Kenapa terlalu banyak kita kali-kalinya? Kalau begini, begini. Saya mau katakan manusia lebih kayak seperti lebih pintar dari Tuhan. Manusia lebih pintar dari Tuhan. Dia mau mengatur hidupnya. Kalau begini, begini. Kalau begini, begini. Karena apa? Karena dari sekolah kita selalu diajar matematika kali-kali. Lebih banyak kali-kalinya daripada bagi-baginya. Ya. Hanya sederhana saja. Tuhan bilang sederhana, lakukan sajalah perintah. Ya, makanya tema kita tahun ini, percaya saja, nggak banyak. Percaya saja sama Tuhan. Kerjakan saja bagian kita, maka Tuhan yang akan mengerjakan bagiannya. Masalahnya kita mau campur tangan, kita mau melakukan bagiannya Tuhan. Kita mau menolong Tuhan. Sini Tuhan, biar aku bantu. Sementara Tuhan bilang sebenarnya, udahlah lakukan saja firman-Ku. Lakukan saja perintahku. Maka aku akan memberkati engkau. Ya. Penyesalan nanti baru datang kemudian. Ada 5 penyesalan dalam hidup manusia karena salah memilih. Salah masak nasi jadi bubur, menyesal seharian. Betul? Aduh, udah salah masak nasi, 1 hari nyesalnya. Kenapa? Besok kita masak lagi. Salah pilih model rambut atau pangkas rambut, gunting rambut, penyesalannya 1 bulan. Kayak saya ini udah salah ini. Ini bukan tukang pangkas biasa yang saya pangkas. Ini saya pangkas di Brastagi. Dia pendek kali. Jadi begitu saya, lo kok lainnya? Wah, tapi gak apa-apa. Nanti bulan depan tumbuh lagi, pangkas lagi yang baru. Ya. Itu sebulan menyesalnya. Salah memilih soal ujian sehingga dia tidak lulus, tidak naik kelas. Penyesalannya berapa lama? 1 tahun. Hanya karena salah memilih. Menyesalannya 1 tahun. Salah memilih pasangan hidup. Menyesalnya berapa lama? Seumur hidup. Makanya bagi anak muda, jangan sampai salah memilih teman hidup. Seumur hidup saudara menyesal. Aduh, baru tahu. Kalau udah tahu dia dulu begini sifatnya, aku gak mau kawin sama dia.
Menyesal. Aduh. Seumur hidup. Adakah yang menyesal menikah dengan pasangannya? Ada yang bilang, aduh Pak Pendeta, kalau udah tahu dia begitu, aku gak mau kawin sama dia. Ya, gak bisa lagi, kenapa? Seumur hidup merasakan itu. Itu pilihanmu. Makanya sebelum menjatuhkan pilihan dalam menentukan pasangan hidup, pikir 1000 kali pikir. Lihat bibit, bobot, apa sih artinya itu? Supaya kita seleksi bagus-bagus. Pilihlah yang takut akan Tuhan. Salomo karena dia memilih istrinya orang-orang penyembah-penyembah berhala, maka takhta Daud ayahnya tidak bisa dia teruskan. Bahkan akhir hidup Salomo, dia dipengaruhi oleh istri-istrinya untuk menyembah berhala. Oke, saudara berkata, ya beres, nah itu nanti Pak Pendeta, nanti kalau sudah kawin, aku kan kepala, maka dia harus mengikuti aku dong. Iya kalau Anda kuat, kalau Anda lemah, Anda yang akan terpengaruh. Itu makanya salah memilih pasangan hidup, penyesalannya berapa lama? Seumur hidup. Yang kelima, salah memilih juru selamat. Penyesalannya berapa lama? Selama-lamanya. Makanya jangan saudara salah memilih juru selamat saudara. Juru selamat kita siapa Bapak Ibu? Yesus Kristus Tuhan. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Alkitab jelas berkata, di luar Yesus tidak ada yang selamat. Yesus berkata, akulah jalan, hidup, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Hanya di dalam Yesus ada jalan. Jangan pilih yang lain. Makanya saya heran, orang yang suam-suam, yang setengah-setengah ikut Tuhan, gampang kali beralih juru selamatnya. Kita lihat artis-artis yang tidak hidup takut akan Tuhan. Baru-baru ini saya mendengar ada satu artis mualaf lagi, Gading Marten. Ya. Entah betul atau tidak, saya baca saja. Katanya sudah mualaf. Kok bisa ya? Karena nggak ada dasar. Makanya dasar itu diletakkan sejak dari anak-anak. Jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Sampai besar, orang tua nggak perlu susah-susah lagi. Tapi kalau nggak ada dasar yang disampaikan kepada anak-anak mengenai juru selamat, di usia tua mereka tergiur dengan, oh ini kemewahan ini, ada bujukan ini. Wih cantik dia ya, wah lebih bagus saya ikuti dia lah. Ganteng ya, saya jual lah Yesus. Kenapa? Karena tidak ada dasar. Nah salah memilih juru selamat, maka Anda akan menyesal selama-lamanya di neraka. Anda diberkati atau dikutuk, itu bukan pilihan Tuhan. Anda diberkati atau dikutuk, itu bukan karena gereja. Anda diberkati atau sebaliknya, itu bukan karena pendeta. Bukan. Pendetanya kami ini enggak mujarab doanya, makanya saya enggak diberkati. Bukan. Jangan kita cari kambing hitam dan menyalahkan yang lain. Karena itu semua adalah tergantung kepada pilihan Anda. Haleluya. Tergantung kepada pilihan kita. Tuhan berkata, pilih yang mana yang kamu mau. Terserah. Up to you. Siapa yang Anda pilih untuk Anda kasihi menentukan berkat atau kutuk dalam hidup Anda. Kalau Anda mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan memberkati saudara. Tapi kalau Anda pilih begu, begulah yang memberkati saudara. Saudara tahu, ketika begu disembah, maka penyembahnya akan mirip seperti begu. Ya, kenapa? Siapa yang kita sembah,
maka kita akan mirip seperti yang kita sembah. Kalau kita menyembah Tuhan, maka kita akan mirip. Makanya, ku mau sepertimu Yesus, kita akan sama seperti yang kita sembah. Amin. Tapi kalau kita menyembah begu, menyembah berhala, pergi kepada dukun, waduh, maka kita akan sama seperti dukun itu. Stoplah, jangan lagi ada jemaat GPDI pemulihan yang pergi kepada dukun. Haleluya. Kesaksian Pak Jesse kemarin, walaupun mati, itu taruhannya. Jangan sampai kita disesatkan dengan pergi ke dukun. Bukan dukun loh Om, hanya orang pintar. Bukan dukun Om, hanya apalagi namanya sekarang ini obat alternatif. Ujung-ujungnya ada baca-baca. Begitu kan. Disembur. Kenapa dukun disebut orang pintar? Karena yang datang sama dia semua adalah orang bodoh. Sekali lagi, kenapa dukun disebut orang pintar? Karena semua yang datang sama dia adalah orang bodoh. Kalau dia pintar, ngapain datang sama orang seperti itu? Makanya jangan lagi datang sama dukun, karena dia bukan orang pintar. Ya. Itu tergantung kepada kita. Ada satu ayat lagi dalam Ulangan 30 ayat 19. Mari kita baca Ulangan. Kita akan akhiri dengan ayat ini. Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Mari kita baca. 1, 2, 3, ya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Katakan amin. Perhatikan, Tuhan itu memperhadapkan pilihan. Dia berkata, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi. Ada saksi, langit, bumi. Bayangkan, saksinya siapa? Langit dan bumi. Dan yang menyampaikan pesan ini kepada kita, dikatakan begini, kepadamu kuperhadapkan hidup dan mati, berkat dan kutuk. Tuhan anjurkan, ada satu anjurannya. Dikatakan, pilihlah kehidupan. Ada pilihan? Ada, tapi Tuhan anjurkan saran, pendapat, petunjuk. Kalau boleh, pilihlah hidup. Bagaimana? Supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Sama anak-anak kita juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Anak cucu kita diberkati, akan perkasa di bumi. Ya, kalau kita pilih hidup, ya, dengan mengasihi Tuhan. Caranya bagaimana? Mengasihi Tuhan. Bapak Ibu mengasihi Tuhan, amin. Nah, harus kita kasih Tuhan. Yang kedua, apa katanya lagi? Mendengar suaranya. Dengar lagi. Ini lagi, dengar lagi, dengar lagi. Dengar suara Tuhan, dengar firman Tuhan. Ya. Dan berpaut padanya. Kalau kita sudah lakukan itu, lanjut umur kita. Saudara mau lanjut umur? Mau sehat-sehat sampai umur berapa? 80, 70. Kemarin kami tahun baruan di tempat hamba Tuhan.
Kami tanya-tanya, berapa umur Bapak? Oh, ini udah 70 tahun. Wah, masih sehat, masih segar, masih kuat. Wah. Kemudian saya melihat sendiri rumahnya ke istana, kekayaannya banyak sekali. Wow, diberkati terus, diberkati terus. Ya. Kenapa? Karena dia pilih hidup. Dia pilih hidup. Pilihan ada di tangan saudara. Ada beberapa contoh dalam Alkitab. Kain dan Habel, Tuhan berikan pilihan. Yang satu Kain dikutuk, Habel diberkati. Sama-sama mempersembahkan korban. Ya. Sama-sama beribadah. Sama-sama memuji Tuhan. Tetapi yang satu diterima oleh Allah, yang satu tidak diterima oleh Allah. Jangan-jangan kita dalam gereja ini juga, kita sama-sama duduk, sama-sama menyanyi, sama-sama berdoa, sama-sama dengar firman. Tapi yang satu respon terhadap firman, yang satu abaikan firman Tuhan, yang satu mendengar firman Tuhan, tapi yang satu tidak mengindahkan firman Tuhan. Sama-sama, tetapi yang satu diberkati, yang tidak melakukan tidak diberkati. Habel dan Kain. Kain mempersembahkan dari hasil tanah, sedang Habel mempersembahkan anak sulung dari kambing domba. Kenapa persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan? Karena ada korban. Siapa yang dikorbankan? Hewan, ternak, anak sulung kambing domba. Ada korban, tercurah darah. Makanya persembahannya diterima oleh Tuhan. Makanya persembahan kita, kalau kita tidak sakit memberi, itu hanya persembahan biasa. Tapi ketika saudara, aduh sakit aku memberi ini, itu baru namanya korban. Namanya korban. Sakit ketika memberi. Sakit ketika kita melakukannya. Sering saya katakan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi seseorang, maka kita siap disakiti oleh orang yang kita kasihi itu. Itulah namanya kasih. Jangan bilang-bilang aku cintai, I love you, I love you. Tapi disinggung sedikit, Anda sudah tersinggung. Tapi kalau Anda mengasihi dia, Anda siap disakiti oleh orang yang Anda kasihi. Itu saja ukurannya. Yesus mengasihi kita, makanya ia rela disakiti oleh orang-orang, oleh manusia. Itu bukti dia mengasihi kita. Kalau Anda mengasihi Tuhan juga, Anda siap disakiti. Mungkin ketika mendengar firman Tuhan, dikikis, digores, diamplas. Hal-hal yang daging dihancurkan. Hal-hal yang tidak firman Tuhan dijauhkan dari kita supaya kita menjadi bejana. Makanya di sini letak nilai tadi. Orang yang punya nilai akan tetap dicari oleh dunia. Katakan amin. Nggak ada lagi. Masih ada di sini. Udah terlalu panjang. Ini pesan supaya saudara akan pulang dari sini saudara diberkati. Orang yang punya nilai akan dicari oleh manusia. Benar? Ya, tapi kalau Anda tidak punya nilai, Anda dibuang. Ya. Yang kedua, contoh-contoh yang lain, Adam. Ya. Kepada Adam berkat dan kutuk. Apabila mendengarkan perkataan istrinya, maka dia dikutuk. Kutuk loh. Kemudian Nuh kepada anak-anaknya, berkat Nuh kepada anak-anaknya. Sem, Yafet itu diberkati. Tapi kepada Ham itu kutuk. Tiganya anaknya. Sem dan Yafet diberkati oleh Nuh, tapi kepada Ham dikutuk. Kenapa ya? Sama-sama anaknya. Akibat apa? Karena pilihan. Karena Ham melihat aurat bapaknya. Sedangkan Sem dan Yafet ambil kain, mereka mundur menutupi aurat dari bapaknya. Si Ham enggak. Dia lihat, dia ceritakan,
apa kita telanjang. Itulah yang masalah kecil, tapi akibatnya besar. Hanya karena melihat itu, tapi dia dikutuk seumur hidupnya. Sampai anak cucunya dikutuk. Makanya jangan sampai kita, karena kesalahan kita, anak cucu kita terkutuk. Kutuk itu banyak. Kecelakaan lah, apalagi nggak punya keturunan lah. Bisa saja itu kutuk. Apalagi ya sakit-sakitan lah. Apalagi banyak kutuk-kutuk. Nggak pernah beruntung, rugi terus. Jatuh miskin, itu semua adalah kutuk-kutuk yang tanpa kita sadari. Bisa saja orang tua kita tadi yang melakukan, turunnya sama kita. Makanya sebagai orang Kristen, orang percaya, putuskan kutuk itu dalam nama Yesus. Katakan amin. Dan itu bisa terjadi. Putuskan itu. Ikut Tuhan. Ya. Hari ini Tuhan katakan, aku memperhadapkan kepada berkat dan kutuk. Berkat apabila kita melakukan firman Tuhan. Mari di tahun 2023 ini Tuhan sudah memberikan wejangan, nasihat kepada kita. Pilihlah berkat, pilihlah hidup supaya kamu lanjut umurmu sehat-sehat kamu di tahun 2023. Diberkati apa yang kau kerjakan, dibuat berhasil apa yang kau kerjakan. Jangan nanti saudaraku, ya kita apa yang kita kerjakan udah capek-capek, orang lain yang menikmati. Tetapi mari biarlah kita yang kita kerjakan, pekerjaan kita, usaha kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan sudah memberikan pilihan kepada kita.